Bagaimanakah hukum perbapakan? Sebagaimana saya telah uraikan di muka, maka dibandingkan dengan hukum peribuan adalah hukum perbapakan itu satu kemajuan. Dengan hukum perbapaan dapatlah berkembang soma. Dengan hukum perbapaan dapatlah berkembang individualisme yang pernah buat berkembangnya masyarakat. Menamakan perpindahan dari hukum peribuan ke hukum perbapakan itu satu perpindahan yang paling sesuai dengan kodrat alam, dan Engel menamakan dia satu kemajuan dalam sejarah yang besar. Hanya sayang sekali bahwa kemajuan ini dibarengi dengan perbudakan. Perbudakan satu pihak guna menegakkan pertuanan pihak yang lain. Pokok hukum perbapakan itu digambarkan oleh Engel dengan satu kalimat yang amat jitu. Ia berasaskan pertuanan orang laki-laki dengan maksud tertentu untuk melahirkan anak-anak yang tak dapat dibantah lagi siapa bapaknya. Dan perbapakan yang tak dapat dibantah itu amat perlu, oleh karena anak-anak ini nanti harus mewarisi harta milik si bapak itu. Saya kira tidak ada seorang pun, meskipun ia seorang perempuan, yang akan membantah bahwa pada asasnya hukum perbapakan itu lebih tinggi bagi masyarakat daripada hukum peribuan. Ya, ada perempuan yang mengatakan hukum perbapaan itu masih berat sebelah, dan lantas bercita-cita satu hukum yang di tengah-tengah, hukum perbapakan dan hukum peribuan. Ada pula yang bercita-cita campuran hukum peribuan dan hukum perbapakan itu, tetapi baiklah direnungkan dengan tenang dan dalam. Hukum perbapakan bukan satu hal adil atau tidak adil. Hukum perbapakan adalah satu hukum yang perlu buat evolusi masyarakat. Yang tidak adil bukan hukum perbapakan itu, melainkan ekses-ekses hukum perbapakan itu. Kelewat batasan hukum perbapaan itu. Ekses-ekses hukum perbapakan inilah nanti akan saya bicarakan di dalam bab ini juga. Tetapi marilah saya sekarang membicarakan lain-lain hal dari hukum perbapakan itu lebih dulu. Sebagai telah saya terangkan, maka hukum perbapakan ini timbul sesudah masyarakat mengenal milik, yakni mengenal milik perseorangan. Laki-laki yang meninggalkan perburuan menyusun milik itu dengan keringat sendiri-sendiri. Peternakan mengasih kekayaan yang berupa hewan. Orang-orang tawanan tidak dibunuh lagi tetapi dijadikan kekayaan yang berupa budak belian. Hasil pertanian pun membesar-besarkan harta pusaka untuk menetapkan milik ini di dalam tangan anak-anaknya sendiri. Menjaga jangan sampai ia jatuh di tangan anak-anaknya orang lain, maka diadakan hukum perbapaan itu. Tapi jangan pembaca kira bahwa ia diadakan dengan sekonyong-konyong, dengan sekaligus. Ia adalah akibat dari satu proses. Sebagaimana tiap-tiap revolusi masyarakat adalah akibat dari satu proses. Ia bukan hasil pemutaran otak, sebagaimana juga tiada revolusi masyarakat hasil pemutaran otak. Di suatu malam yang ia tak dapat tidur, ia menurut keterangan Engel berlawanan dengan Beethoven sama sekali bukan satu revolusi yang membuat banyak ribut-ribut, melainkan hanyalah satu perubahan yang berangsur-angsur tenang. Ini, begitulah ia berkata, ini sama sekali tidak begitu sukar sebagai yang kita kirakan di zaman sekarang, sebab revolusi ini salah satu revolusi yang terbesar yang pernah dialamkan oleh manusia. Tak harus mengenai seorang anggota Gen yang masih hidup. Semua keluarga Gen itu hidup tetap secara yang sudah-sudah. Hanyalah cukup mengambil satu keputusan bahwa di kemudian hari turunan anggota laki-laki dari Gen tinggal di dalam Gen itu, tetapi turunan anggota perempuan keluar dari Gen sendiri dan pindah ke Gen bapaknya. Dengan keputusan ini, maka sudah gugurlah aturan keturunan menurut garis ibu serta hukum waris dari ibu.
dan sudah ditegakkan aturan keturunan menurut garis bapak serta hukum waris dari bapak. Betapa mudahnya revolusi itu. Itu kita dapat lihat pada beberapa suku-suku Indian, di mana perubahan itu belum selang berapa lama telah terjadi, atau sedang pula terjadi. Buat sebagian karena bertambahnya kekayaan, dan buat sebagian lagi karena pengaruh zaman baru, serta pengaruh pendeta-pendeta Nasrani. Beethoven lebih percaya kepada perubahan yang mendatangkan banyak peperangan. Mungkin kebenaran adalah di tengah-tengah. Ada yang tenang, ada yang dengan perangan. Saya sudah tuliskan di muka bahwa ada pula daerah-daerah yang perempuan-perempuannya tidak mau tunduk begitu saja kepada aturan ini. Dan inilah asal-asalnya cerita-cerita dan dongeng-dongeng Amazon atau wanita Nusa Tembini. Kalau kita sekarang datang di negeri kanan kirinya Gunung Kaukasus, kita akan melihat bahwa masih amat hidup diingatan rakyat di situ dongeng Raja Putri Tamara yang sebagai harimau betina telah memerangi dan menaklukkan banyak raja-raja laki-laki. Raja Putri Tamara sampai kini malahan masih diagungkan oleh rakyat-rakyat Kaukasia. Kecantikannya, kebijaksanaannya, kemegah beraniannya, kesaktiannya sampai kini masih dituliskan di atas pedang-pedang, di piala-piala, di alat-alat musik, dengan kata-kata, syair-syair, serta pujian-pujian yang berapi-api. Satu nyanyian Kaukasia berbunyi, Tamara memakai tujung perang dan telinganya dihiasi dengan anting-anting yang panjang. Matanya seperti zamrud, giginya seperti mutiara, lehernya seperti yaspis. Ia memakai baju perisai menaiki kuda yang berwarna abu. Di bawah baju perisai itu, ia memakai baju kain atlas. Batu kuburan Tamara dikatakan tertulis, "Aku Raja Putri Tamara. Aku mengisi negeri-negeri dan laut-laut dengan namaku. Aku menyuruh ikan-ikan berpindah dari Laut Hitam ke Laut Kaspia. Kudaku telah masuk ke kota Ispahan dan pedangku telah kutanamkan di alun-alun Mei dan di kota Istanbul. Sesudah aku berbuat ini semua, aku pindah ke akhirat dengan membawa kain 9 depa. Tamara telah menaklukkan semua musuhnya. Hanya Laut Kaspia sajalah yang belum mau tunduk. Apakah yang Tamara, Raja Putri dari semua raja-raja, dapat perbuat akan daku?" Begitulah Laut Kaspia menanya, "Kekuasaan Tamara memang besar, tetapi lebih besar ialah ombakku dan gelombangku." Raja Putri Tamara mendengar perkataan ini dan dengan perlahan ia menghadapkan mukanya kepada penantang itu. Di antara dua alisnya yang panjang itu, mengerutlah kulit mukanya. Dengan segera menyeranglah prajurit-prajuritnya kepada laut yang memberontak itu. Dan pantai-pantai Laut Kaspia memekik-mekik karena sakit. Ombak-ombak laut itu diserang dengan minyak tanah dan api menyala-nyala menjilat ke langit. Lama sekali Laut Kaspia berguling-guling di dalam nyalanya api dan memekik memohon ampun. Ia sanggup menyerahkan semua kekayaannya dan sanggup takluk semata-mata. Akhirnya diberilah ampunan itu oleh sang Raja Putri kepadanya. Demikian Raja Putri Tamara, Vanina Hahale menunjukkan kepada kita bahwa di dalam dongeng ini diceritakan satu Amazon motif yang tulen, perang melawan laut. Sebab simbol apakah laut itu? Laut adalah simbolnya lelaki-laki, bumi tanah adalah simbol perempuan, tetapi laut adalah simbol laki-laki. Sebagaimana juga kita bangsa Indonesia menganggap bumi itu sebagai simbol perempuan, simbol ibu pertiwi, maka bagi orang Kaukasia bumi adalah juga simbol perempuan. Tetapi manakala kita menganggap langit sebagai simbol laki-laki, manakala kita berkata Bopo Angkoso ibu pertiwi, maka bangsa Kaukasia dan juga bangsa Yunani menganggap laut sebagai simbol laki-laki.
Bukankah tanah tidak dapat subur kalau tidak menerima kesuburannya itu dari airnya laut? Maka dongeng perjuangan Tamara yang maha cantik itu dapat pula dianggap sebagai sumber perjuangan antara asas peribuan dan asas perbapaan, antara hukum peribuan dan hukum perbapaan, antara matriarkat dan patriarkat. Tamara hanyalah satu contoh saja. Di negeri lain mempunyai Tamara yang lain-lain pula. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik perhatian kita dengan Tamara Kaukasia itu. Tamara Kaukasia sebenarnya adalah satu figur yang bukan sama sekali dongeng. Ia adalah satu figur yang juga oleh Tahrik diakui adanya. Ia satu figur historis. Ia menjadi raja putri di Kaukasia di antara tahun 1185 dan tahun 1214. Jadi belum sampai 800 tahun di belakang kita. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa kalau benar perjuangan Tamara itu satu perjuangan matriarkat melawan patriarkat, maka perpindahan dari kaum peribuan kepada hukum perbapaan itu tidak terjadi sama-sama waktu di seluruh dunia. Tidak serempak, melainkan berbeda-beda waktu. Ada negeri yang sudah ribuan tahun menegakkan hukum perbapaan. Ada negeri, sebagian Kaukasia, yang baru ratusan tahun saja memakai hukum ini. Dan ada pula negeri yang sampai zaman sekarang belum meninggalkan hukum peribuan sama sekali. Engel dan Bachofen memang juga mengatakan begitu. Dan bukan saja tidak serempak, caranya pun menurut Bebel berbeda-beda. Masing-masing menurut keadaannya sendiri-sendiri.